Episode 4. Kalau aku tuh sukanya masak cumi pedas Ji. Mas Farel bisa nambah 3 kali makannya. Kalau suami suka kita kan jadi bahagia. Terus masaknya semangat. Uang belanja nambah deh, cerita Mita sambil terkekeh kecil. Mita sengaja hari ini pulang cepat karena ingin memasak makanan kesukaan suaminya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Karena memberikannya hadiah semalam dan ingin meminta maaf karena terlalu posesif akhir-akhir ini. Selain cumi pedas, apalagi masakan kesukaan Mas Farel Mit? Tanya Jihan sambil membantu Mita memasak. Yaitu sayur capcay tapi dicampur toge. Kata Mas Farel, biar subur. Tenaganya kuat bisa terus. Jawab Mita terkekeh kecil tapi membuat Jihan cemburu. Kenapa Mita bercerita begitu semangat? Apa Mas Farel sebelum ke tempatku main dulu dengan Mita hingga sering lemah dan aku yang terus bergerak aktif? Batin Jihan kesal. Jingga menatap sosok cincin di jari manis Mita. Sebelumnya dia tak pernah melihatnya. Cincin baru Mit? Tanya Jihan penuh selidik. Ini, tunjuk Mita pada jarinya yang sedikit dia lentikkan. Jawab Jihan mengangguk. Ini cincin dari Mas Farel. Semalam dia memberikannya saat pulang dari kantor. Bagus ya Ji? Tanya Mita dan lagi-lagi diangguki Jihan kesal. Jadi benar mereka main semalam dan Mas Farel memberikan cincin. Awas kamu Mas. Batin Jihan bertambah kesal hingga meremas sayuran di hadapannya. Mas Farel memang begitu Ji. Sering memberikan kejutan yang menyenangkan. Itu yang membuatku semakin sayang padanya. Aku terkadang berpikir sangat beruntung bisa menikah dengan lelaki sebaik Mas Farel. Dia tidak pernah mengekang kebebasanku, bahkan tak pernah melarangku bekerja. Ia jelas saja dia tak melarangmu bekerja Mit. Orang kamu masih harus membiayai keluargamu bukan? Apalagi ada Via yang menumpang hidup dengan kalian. Ketus Jihan yang terlihat cemburu dengan cincin pemberian Farel pada Mita. Awas kamu Mas. Malam ini tidak akan aku beri jatah. Kamu memberikan Mita cincin sedangkan aku tidak. Gumam Jihan dalam hati. Dia juga ingin cincin seperti Mita. Mata berlian. Betul dan Mas Farel tidak keberatan sama sekali Ji. Bahkan dia tak pernah menanyakan pendapatku. Meskipun tak seberapa dia tak pernah menuntutku Ji. Apa kamu tidak takut jika Mas Farel berpaling Mit? Secara kalian tidak punya anak. Pancing Jihan membuat Mita terdiam. Maaf jika ucapanku menyakitimu Mit. Kamu tahu sendiri kan pemicu keretakan rumah tanggaku dan Mas Ilham juga karena anak. Ya, tapi sejauh ini Mas Farel terlihat nyaman-nyaman saja Ji. Tidak pernah membahas itu. Hanya terkadang mertuaku yang selalu mendesaknya. Jelas Mita sedikit lemah. Lelaki memang suka begitu Mit. Terkadang tak mengatakan, tapi mereka pendam sendiri demi menjaga hati istri. Bukan bagus itu Ji. Berarti Mas Farel menjaga perasaanku. Dia memang lelaki baik Ji, tak akan ada gantinya. Jihan semakin muak mendengar ucapan Mita. Andai saja Mita tahu kalau Farel bukan lelaki sebaik yang dia pikirkan, mungkin Mita sudah pingsan. Ingin rasanya mulut Jihan mengatakan kalau Farel dan dia sering tidur bersama. Apa reaksi Mita? Tapi sekarang bukan saatnya untuk membongkar itu karena dia ingin Mita merasakan sakit hati perlahan.
Jihan memiliki dendam pada Mita. Karena di kampung dulu Mita banyak disukai lelaki sedangkan dia tidak, padahal mereka selalu bersama. Bahkan ada lelaki incaran Jihan yang menyukai Mita. Dan mengatakannya pada Jihan, terang-terangan membuat Jihan memiliki niat untuk membuat Mita menderita suatu saat nanti. Dan kinilah saat yang tepat membalas rasa sakit hatinya. Mas, malam nanti tidak usah datang ke rumahku, pesan Jihan pada Farel. Kenapa sayang? Tanya Farel. Kamu tidak adil. Meminta kepuasan denganku tapi hadiah untuk Mita, balas Jihan. Soal cincin, kamu tahu dari mana? Tanya Farel panik. Aku lihat sendiri, dan Mita bercerita dengan tertawa membuatku muak. Mas, apa aku harus bercerita juga padanya kalau semalam kamu minta aku puaskan lantaran dia tak bisa memuaskanmu? Ancam Jihan. Jangan Ji. Bukannya kita sudah ada kesepakatan untuk tidak buka suara. Kalau soal cincin nanti Mas belikan ya. Jangan bicara apapun pada Mita. Baiklah, aku pegang janjimu Mas. Aku mau yang lebih bagus dari cincin Mita dan lebih mahal pastinya Mas. Iya, tapi nanti malam kamu kasih yang spesial ya. Oke Mas, aku tunggu. Mau pakai lingerie warna apa? Terserah kamu, apapun Mas suka. Kamu tetap yang terseksi, balas Farel membuat Jingga senyum sendiri. Kenapa Ji? Pesan dari siapa? Kayaknya bahagia betul. Cecar Mita sedikit penasaran. Ini, gebetan baru Mit. Jawab Jingga menutup ponselnya. Wah, udah ada gebetan baru aja kamu Mit. Belum juga 40 hari cerainya. Emangnya harus nunggu 100 hari baru boleh punya gebetan? Enggak juga kan? Lagi pula ini baru gebetan doang, belum tentu jadi suami. Dia masih ada yang punya. Bisik Jingga tersenyum kecil. Gila kamu Ji. Suami orang ya. Jangan jadi pelakor Ji. Entar dia kejar istri sahnya baru tahu rasa. Ingat Mita. Serius amat Bu? Enggak lah, cuma temen. Temen apa? Tanya Mita menggoda. Temen ranjang. Jawab Jingga terkekeh dan Mita ikut menimpali kekehan sahabatnya ini. Aku pulang dulu ya Mit. Mau siap-siap. Pamit Jingga sambil berjalan keluar rumah. Iya, aku juga mau siap-siap, sore ini ada acara ulang tahun mamanya Akmal. Jawab Mita. Mau bagaimana lagi iyo? Pernikahannya belum bisa dilaksanakan sekarang karena harus menunggu surat-surat lengkap dari Angel. Lagi pula Hanai ditunda sesaat. Jelas Pak Alexander Papa Gio. Apa tidak bisa menyusul saja Pak? Tanya Gio. Kalau memang sudah kebelet mending menikah siri dulu iyo. Jawab Bu Ratih. Ma, kalau Angel mau sudah pasti aku lakukan. Angel itu susah Ma. Dia mau yang resmi dan sah agar semua orang tahu kalau dia istri dari Giorgio Alexander. Dia perempuan yang ingin semuanya sempurna, jelas Gio. Tapi tanpa dia sadari, dia tidak sempurna. Potong Bu Ratih ketus. Ma, kalau begitu yang sabar yo. Lagi pula Mama kurang setuju dengan bule itu. Angel sama sekali berbeda budaya dengan kita. Kalau bisa cari orang Indonesia saja iyo. Yang pintar masak. Angel susah. Apa-apa mau dilayani. Mau jadi apa rumah tangga kalian nanti kalau tiap harinya kamu yang melayaninya?
oceh Bu Ratih. Angel dan Gio sudah lama menjalin kasih dari Gio masih kuliah di luar negeri. Dan setelah Gio kembali ke Indonesia, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi Angel mau pernikahan yang sah. Dia ingin memamerkan pada semua orang kalau dia istri Gio Alexander, pengusaha kaya raya. Bergelimang harta. Angel perempuan manja dengan segala perilaku anehnya. Dia tidak bisa memasak. Dia mau dilayani dan dia selalu ingin dijadikan prioritas oleh Gio. Karena Gio memang mencintai Angel, dia terima semua kekurangan Angel meskipun tidak dengan keluarga Gio. Bu Ratih selama ini mendambakan menantu yang bisa memasak untuknya dan bisa mengunjunginya tiap waktu. Berbagi hobi bersama dan itu tidak ada pada diri Angel. Hingga membuatnya tidak senang, tapi mau bagaimana lagi, anak lelakinya sudah mencintai Angel dan ini bukan zaman Siti Nurbaya. Anak lelaki dan perempuan dijodohkan. Ini zaman di mana orang mementingkan keegoisan semata tanpa memikirkan keluarga, menurut Bu Ratih. Hingga dia harus menerima keputusan anak lelakinya itu.